Protestan, Oneness dan lain-lain. Nah, itu baru enak diskusinya. Tapi kalau kita bawa pandangan pribadi sendiri-sendiri, khawatirnya kita tidak mewakili mayoritas mainstream, tidak mewakili satu deno manapun. Akhirnya kalian yang Kristen jangankan berdebat dengan kami umat Islam, dengan sesama Kristen pun kalian berdebat. Nah, untuk itu diskusi kali ini mari usahakan seakademis mungkin atau seilmiah mungkin, sandarkan pemahaman kepada mayoritas. Kami tidak akan mungkin berdebat hal itu karena itu adalah hak atau yang dibolehkan di negara kita. Tapi jangan diselintir, jangan diselewengkan ajaran yang bapak-bapak gereja. Itu prolog dari Uni dulu. Silakan Demian diambil alih, diizinkan mereka semua untuk prolog dulu, baru kita diskusi baik-baik di sini tanpa ada penghujatan. Silakan. Izin Demian. Ya. Oke, mungkin Demian karena kesulitan. Bentar Bang Eutikus, izinkan dulu yang lain untuk prolog. Saya sapa dulu ya, saya sapa dulu. Bang Ardiansa, ada yang mau ditambahkan prolog dari Islam? Oke, Bang Ardiansa, oke menjauh. Mas Aldo, selamat siang Mas Aldo. Apa kabar? Ya, baik-baik. Oke, Mas Aldo, tema kita di sini membahas tiga Tuhan pagan. Mas Aldo mau kontribusi buat diskusi? Boleh ya. Siap. Jadi, Putri Sion, nanti ya kita prolog, kita sapa dulu. Putri Sion. Ya, Uni. Mau kontribusi ikut berdiskusi terkait tentang tiga Tuhan sama dengan pagan? Ya, oke Uni. Oke. Song bisa ya diskusi bagus-bagus ya, Song nggak perlu memframing, tidak perlu menghujat, tidak perlu menyerang pribadi, bisa ya? Oke. Hanzo bisa, Hanzo? Tidak perlu menambahkan kata-kata yang tidak perlu. Oke. Oke, itu dulu peserta diskusi kita di sini. Saya dari Islam. Eutikus bisa sopan dan bisa mengikuti jalur diskusi dengan cara baik ya. ya Kristen hanya bersandarkan. Saya belum suruh kepada... dijelaskan. Saya minta persetujuan dulu karena kalau sudah tidak bisa mengikuti persetujuan maka kami akan turunkan. Saya ditampingi sama bisa ya. Coba dulu ya. Oke, Eutikus standby dulu ya. Kita akan sapa satu-satu. Kang Chan, assalamualaikum bersama saya ya. Kita dari sisi Islam. Waalaikumsalam. Minal izin wal faizin, Ya, Kang Chan. Ya, Oke. sama-sama Umi. Assalamualaikum. Lanjut Uni. Kobalia Karim. Kita serahkan dulu ke Mas Aldo, habis itu Eutikus, Putri Sion, Yaman, Hanzo, 1, 2, 3, 4. Silahkan teman-teman Kristen menjelaskan tiga Tuhan sama dengan pagan ini. Kalian sepakat kalian memiliki tiga Tuhan atau tidak, atau bagaimana penjelasan Tritunggal menurut yang kalian pahami. Jangan berdebat dulu sesama kalian nanti, tapi nanti setelah teman-teman Kristen semua saya akan catat poin-poin pentingnya. Dan kita akan diskusi bergantian. Nanti kalau terjadi dialektika yang mengkerucut TikTok antara Islam dan Kristen, kita akan kasih waktu maksimal 15 menit untuk tidak mendominasi. Nanti kita ganti ke peserta lain. Mas Aldo, silahkan Mas Aldo, saya kasih waktu Mas Aldo maksimal 2 menit satu orang ya untuk menyampaikan prolognya. Silahkan penjelasan terkait tentang tiga Tuhan atau pagan ini Mas Aldo. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya ya. Saya to the point aja ya. Yeshua itu mengajarkan banyak Tuhan. Yang mengajarkan satu Tuhan adalah Pak Paulus. Dari mana tahu? Dari PB Aramaik yang kami sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, masalahnya adalah apakah kekristenan di Indonesia itu sudah membacanya atau mengerti bahasa Yeshua dari Aramaiknya. Kebanyakan Kristen Indonesia ini memiliki ajaran yang bersumber dari naskah-naskah Yunani. Ya, jadi Yeshua itu berbicara dalam Aramaik diterjemahkan ke Yunani. Di sini bisa terjadi dispute, bisa terjadi distorsi. Apalagi kalau penerjemahnya itu memasukkan ajaran ke dalam terjemahannya. Tapi kalau kita mau netral, saya akan bisa buktikan Yeshua itu mengajar Tuhan banyak dari teksnya, dari naskah Aramaiknya. Dan ini sejalan sebenarnya sama ajaran Judaism Kabalah yang baru istilahnya itu kuat ya sejak abad 16. Jadi Yahudi di abad 1 itu belum mengenal ajaran mistiknya. Yeshua itulah pengajar mistik pertama.
Oke, sampai sini dulu deh preamble dari saya. Oke, sudah disampaikan ya secara terang-terangan bahwa Yeshua mengajarkan banyak Tuhan. Itu poinnya ya, Mas Aldo? Yes. Oke, thank you so much. Saya ke Eutikus. Eutikus, jangan katakan dulu sepakat atau tidak sepakat dengan Mas Aldo bahwa pandanganmu sendiri dari gerejamu. Nanti baru kita saling pembuktian. Ya, kita tidak saling bentrokan di sini. Nanti kalau memang ada yang mengkerucut untuk saling diskusi boleh. Silakan Eutikus, maksimal 2 menit. Oke. Iman Kristen tidak bersandarkan kepada pandangan gereja-gereja, pandangan pribadi-pribadi, pandangan pendeta-pendeta seperti yang Rifa katakan. Iman Kristen bersandar kepada Alkitab saja, apa firman Tuhan. Dalam Alkitab jelas, Ulangan 6 ayat 4, Allah itu Esa. Yesus ulangi balik dalam Markus 12 ayat 29 bahwa Tuhan itu Esa, yaitu Adonai. Yesus juga mengatakan, Aldo mengatakan, Yesus mengajarkan banyak Tuhan, sedangkan dalam Yohanes 17 ayat 3 serta Markus 12 ayat 29, Yesus sendiri mengatakan, engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan kau satu-satunya dari banyak Allah yang benar. Alkitab secara jelas dari Kejadian sampai Wahyu mengajarkan Allah itu Esa. Allah yang Esa adalah Bapa yang memiliki firman dan Roh Kudus secara kekal dalam dirinya. Itulah Allah Tritunggal, Allah Esa. Tidak ada Kristen yang percaya kepada 3 Tuhan. Kristen percaya kepada Allah Tritunggal yang Esa, Bapa yang memiliki firman dan Roh Kudus. Maka Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bapa dalam aku dalam Bapa. Aku keluar dan datang dari Bapa. Yesus adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Eutikus, tolong waktunya jangan di inilah ya. Waktunya di. Oke, terima kasih. Ya. Oke, sekarang kita ke Hanzo. Kita ke Song dulu. Song, jelaskan apakah kamu sepakat Tuhanmu 3 seperti yang disampaikan Mas Aldo atau kamu punya pandangan sendiri? Silahkan Song. Ya, saya tidak menghitung-hitung Allah itu seperti manusia menghitung kelereng. Bukan itu maksud pemahaman Allah, dan itu juga bukan yang kita pahami ya. Jadi kalau memang orang bilang, oh ada 3, oh nggak apa-apa. Kamu bisa bilang 1 juta, 1 miliar, karena memang anak-anak Allah juga akan disebut Allah. Kami juga dibilang Allah-Allah, ya kan? Bisa dibilang miliar-miliaran, triliun-triliunan juga bisa. Tetapi yang daripadanya adalah kita melalui Kristus Yesus itu, Sang Firman itu yang menjadi manusia. Nah, poinnya kekristenan seperti itu aja sih. Kalau untuk mendefinisikan yang tidak terdefinisi itu, maka kita akan jadi pagan. Makanya pagan itu menyembah satu Allah, batu, ya. Yang istilahnya menyembah pola pikirnya, satu ya satu biji. Biji itu aja. Kalau kita tanya 1 ikat atau gimana, 1 gayung atau 1 gelas, kan jadi bodoh gitu memahami Tuhan. Ada Tuhan disembah di langit, ada yang di bumi, ada yang dijadikan kiblat, ya kan, ada yang dicium yang bisa menghapus dosa. Nah, itu kan jadi gabrul. Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Putri Sion, silahkan menjelaskan tentang konsep ketuhanannya. Nanti kita ke Hanzo. Saya sudah catat beberapa poin. Silakan, Putri Sion. Ya, Uni berbicara Tritunggal ya, kalau yang di banyak orang kenalnya Tritunggal gitu. Di situ kan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Artinya begini, banyak orang yang gagal memahami ketiganya ini adalah satu, menjadi bahwa mereka adalah 3 pribadi yang terpisah gitu. Padahal di situ jelas ya, fokusnya adalah kepada Allah gitu, bahwa yang menjadi putra, yang menjadi manusia itu adalah Allah, dan bahwa Allah itu adalah roh gitu.
dan bahwa Allah itu disebut oleh umat manusia itu Bapa gitu. Jadi Bapa seluruh umat manusia. Nah, sebutan Bapa itu jelas bukanlah wujud daripada Allah yang berwujud manusia, dan Bapa itu sebutan, artinya dia bukanlah wujud dari rupa Allah yang berupa manusia, yaitu Yesus gitu. Nah, makanya Tritunggal ini sebetulnya kan bagaimana bisa manusia itu mengenal baik roh Allah yang tak terlihat, yang mereka sebut Bapa, ataupun dia yang datang dalam rupa manusia. Jadi supaya jangan menjadi, oh jatuhnya kayak tadi, hanya Yesus saja gitu, kita nggak kenal yang namanya Bapa. Sementara Bapa di dalam perjanjian lama itu yang disebut-sebut Bapa itu adalah Allah sendiri yang menceritakan tentang datangnya dia sebagai manusia. Nah, bahkan yang dalam rupa manusia pun selalu menceritakan dia yang waktu dari sejak awal dia adalah roh yang memberitakan segala sesuatu, menceritakan segala sesuatu, bahkan memberitakan apa yang akan terjadi kemudian gitu. Jadi baik Allah dalam wujud roh yang terlihat walaupun yang terlihat itu, bagaimana iman ini supaya tidak menjadi terpisah seperti contoh tadi Marsion, enggak Yesus aja gitu. Nah, yang di masa lalu itu, yang di perjanjian lama itu bukanlah Allah yang sama gitu. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang tidak ada apa ya, jadi kayak putus gitu. Jadi awal-awal mualanya Yesus datang menjadi manusia itu atas pemberitahuan siapa gitu, sehingga orang itu bisa menjadi percaya itu atas dasar apa. Kalau tidak ada asal usulnya gitu, maka banyak orang pun akan menjadi bingung dan bertanya-tanya, Yesus ini dari mana tiba-tiba datang kan gitu. Nah, tetapi karena Allah di masa lalu di perjanjian lama itu sudah menceritakan tentang dia yang akan datang sebagai manusia, bahkan dia yang menjadi manusia pun sudah menceritakan dia adalah yang sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, keduanya yang terlihat dan tak terlihat ini tidak bisa dipisahkan. Makanya dikatakan Bapa, Putra dan Roh adalah satu gitu. Jadi bagaimana orang bisa mempunyai iman yang luar biasa seperti ini? Dikarenakan apa ya? Dikarenakan memang Waktu ya, Dek. Iya. Biar kita kembali semua. Iya, oke, Uni. Silakan. Oke, sekarang ke Hanzo. Oke, saya dari 12.02 sampai 04 ya. Oke, saya lanjutkan. Tiga Tuhan sama dengan pagan. Topik ini secara langsung saya katakan ini adalah strawman argumen ya. Karena ini pendapat mereka, jadi tidak perlu kita yang tidak merasa itu sakit hati. Karena tiga Tuhan berarti Anda harus menunjukkan bahwa Kristen ini memiliki Tuhan berwujud A, B, dan C ya. Kalau itu bisa Anda paparkan secara bagus, ya Anda bisa buktikan, ya kami terima. Tapi faktanya orang Kristen ditanya, Tuhanmu siapa? Tuhan saya Yesus, gitu kan. Ketika Anda mau mencoba-coba terus, Bapa siapa? Roh Kudus siapa? Nah, Anda sudah masuk ke dalam konsep di dalam iman kekristenan, di mana secara regional sejak zaman dahulu Tritunggal sudah menjaga Alkitab sampai hari ini dan sampai yang akan datang. Jadi konsep Tritunggal sudah final, orang yang lain tidak berhak mengutik-utik iman kami, apalagi mencoba menafsir iman kami ya. Lanjut, di situ ada sama dengan pagan. Kita tahu dulu apa itu pagan. Secara singkat, pagan adalah penyembah berhala. Apa itu berhala? Berhala adalah suatu materi atau suatu benda berwujud yang dikultuskan. Kalau pagan ini kau tuduh kepada kami orang Kristen, tunjuk satu benda yang kami kultuskan. Saya berani jamin tidak akan ada satu benda pun yang orang Kristen kultuskan ya. Sekarang masih ada 1 menit. Oke. Sekarang siapa nih yang memiliki benda-benda yang sakral? Benda-benda yang kultus, benda-benda yang disucikan. Apakah itu Kristen atau agama lain? Kalau secara tuntasnya, Kristen tidak memiliki satu benda materi pun yang dikultuskan. Jadi, tiga Tuhan sama dengan pagan, itu bukan kami. Kalau kau masih paksa kami, ya itu adalah strawman argumen. Terima kasih, lanjut.
Oke, udah dari pihak Kristen, sekarang kita kesempatan kepada pihak Muslim. Pihak Muslim diwakilkan sama Kang Chan sama Demian. Mungkin saya ke Demian dulu, ke Kang Chan dulu. Nanti setelah Kang Chan baru. Demian standby ya. Demian standby untuk membahas tentang tiga Tuhan sama dengan pagan. Karena ini tema Demian. Uni masih menyimak dulu. Nanti Uni masuk ketika saat-saat Uni sudah menguasai materi. Kang Chan, setelah Kang Chan baru Demian. Maksimal 2 menit Kang Chan baru Demian. Demian karena karena Kang Chan ya. dan Demian itu ada 1, 2, 3, 4, 5 yang kita tanggapi. Tentu kalian boleh 3 menit 3 menit. Silakan. Sorry gini, saya karena terlalu panjang dan khawatir nanti distors dari teman-teman Muslim, saya wakilkan saja ke Uni dan Demian. Saya standby, kira-kira ada kosong saya bisa masuk. Tapi saya gini ingin menunjukkan ini ya sebentar ya teman-teman. Saya minta waktunya. Ini menarik. Saya kenapa naik pun ini menarik. Lihat ya, ini lihat ya, lihat supaya kalian teman-teman tahu ya. Nah, tahu ini apa? Ini namanya Excel. Setiap pernyataan kalian saya catat. Apa Aldo, Yosua banyak-banyak Tuhan, Yetiko, Song, Putri Sion, siapa ini? Hanzo, semua saya catat. Jadi saya berharap, saya tidak ingin, mungkin Uni saya tidak merespon, nanti Demian sama Uni. Saya standby dan saya siap respon, tapi jangan saya, nanti Uni sama Demian. Saya hanya ingin memastikan setiap statement kalian pastikan benar-benar serius. Pastikan benar-benar bernilai karena saya catat. Oke, karena saya catat supaya kita menghadirkan diskusi yang berkualitas. Nah, itu dulu ya, silakan. Uni itu dulu, Demian. Oke. Ya. Terima kasih banyak ya. Ini yang kita akan tanggapi. Demian mungkin ada yang mau ditanggapi dari penyampaian Mas Aldo, Putri Sion, Song dan juga Hanzo. Nanti Uni masuk di terakhir. Demian silakan Demian. Iya, jadi topik masalah tiga Tuhan ini saya rasa teman-teman dari selain Romualdo ya, karena Romualdo ini kan jelas beliau bukan Trinitas. Doktrin Romualdo itu namanya apa ya Romo? Saya jadi lupa. Halo Udah, Romo. nggak usah indoktrinan ya. Saya ini sekarang ini adalah statusnya adalah penerjemah aja. Oh, penterjemah aja, oke. Jadi saya tahu Yaman, kemudian Hanso ini kan Trinitas. Jadi topik saya kan tiga Tuhan sama dengan pagan. Kenapa saya membuat topik seperti itu? Karena saya mencium bau-bau pagan dalam kekristenan. Dan itu memang bisa dibuktikan gitu. Yang pertama, si Song sama si Hanzo ini tidak menjelaskan tentang ketuhanan di dalam kekristenan sesuai dengan ajaran-ajaran gerejanya, tapi hanya berdasarkan pikiran pribadi. Seperti si Song bilang, Tuhan itu bisa. Ini kan lagi masih prolog, Dek. Gimana sih kamu, Dek? Oh iya, Ya, ini belum juga saya prolog. Hanzo, saya ambil lagi ya. Kalau prolognya saya simpel aja ya. Kami umat Islam Tuhannya satu, implementasinya satu, nggak ada menyembah kepada selain Allah. Kalau menyembah kepada selain Allah itu syirik. Clear ya prolognya. Sekarang Demian menanggapi. Jangan, Islam itu nggak berlibat. Lanjut Demian. Karena kalian kan banyak tuh, ada Mas Jangan Aldo, nuduh ada kami tidak menjelaskan. Kan baru prolog. Jangan Saya diganggu. konfirmasi juga betul tadi udah itu prolog kita. Udah selesai prolog kita Iya. cuma 1 menit selesai. Lanjut Demian. Jadi kalau saya kasih analogi ya, kalau ada 3 orang Islam duduk sama-sama, kalau ditanya Tuhan kamu berapa, nggak ada yang bilang 1, nggak ada yang bilang 2, nggak ada yang bilang 2 dalam 1 atau 3 dalam 1, nggak ada. Pasti tiga-tiganya jawabannya sama. Tapi kalau ada 3 orang Kristen yang satunya bilang Tuhan itu jumlah pribadinya 500, 600, 1 juta seperti Song. Kemudian si Hanso ini beda lagi. Artinya bahwa mereka ini menjelaskan pendapat pribadinya. Mereka tidak menjelaskan agamanya sesuai dengan ajaran dari bapak-bapak gerejanya. Padahal kalau di Kristen itu kan ada ajaran gereja. Kalau Protestan kan ada dari Lutheran, ada Calvinis. Kalau Katolik kan ada dari Magisterium. Kemudian ada dari katekisme gereja Katolik KGK. Tapi mereka ini nggak menjelaskan sama sekali gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya jelasin aja. Fitnah lah. Ini masih prolog, gimana mau menjelaskan? Kamu ini jadi host juga. Bahlul. Hanzo nggak
Boleh gitu, komplainmu banyak kali loh. Ini udah ada Dia nuduh kita belum menjelaskan. Memang jelas-jelas kita tadi masih prolog. Kau ini menjelaskan Bu. pikiran, Ku Oke. kau tahu juga jadi menjelaskan host. pendapat pribadimu, kau nggak menjelaskan Belum, ini. tadi masih Kalau gitu prolog. terjadi ya, ampun. udah Hanzo gini Hanzo, gini. Hanzo mengkerucut dengan Demian. Waktu maksimal 10 menit buat kalian berdua untuk mengkerucutkan. Karena oke, jangan oke. sampai berbantah-bantahan ketika masih dalam prolog, jangan. Nah, Ya, Demian dalam setuju, prolognya Demian, menuduh 10 itu udah menit. bener. 10 bentar dulu Hanzo. Ini kita mengkerucut dengan catatan ya, tidak menyerang pribadi, tidak menghujat, tidak memframing ya. Iya. Langsung ke to point. Hanzo dan Demian 10 menit maksimal biar yang lain bisa ikut kontribusi ya. 10 menit maksimal. Saya lihat di sini jam 12.09 harusnya siapa itu duluan? 12.20 baru berhenti ya. Hanzo Demian dimulai dari sekarang biar dapat semuanya berbicara. Sekarang aku mau mencoba bertanya, sebutkan fakta historis atau sejarah dari bagindamu. Ada nggak goanya, rumahnya di Aduh, mana? Tuhan kita Di juga luar. Tuhan pagan. Ini lari Aduh. kemana-mana. Jadi Iya, gini kan Hanso, topik kau nggak boleh kita masalah Tuhan pagan, Tuhan tiga sama dengan pagan. Seharusnya kau buktikan ke kami kalau kamu itu Tuhannya satu bukan tiga, gimana sih? Jadi silakan ente jelasin Iya. Trinitas ya, bukan Tritunggal ya, karena Tertulianus nggak pernah ngajarin Tritunggal, yang dia ngajarin tuh Trinitas gitu. Oke, Silakan. oke, santai. Kan kamu menuduh saya, Tuhan saya tiga. Ini Goldian berisik kali. Saya nggak nyebut mereknya loh, kok merasa sih? Oke, sudah belum? Silakan. Iya. Di mana kami menyembah tiga Tuhan? Itu kau bisa buktikan nggak? Kamu Bisa. ngomong nggak jelas apa-apa. Tiga Tuhannya di mana? Coba. Oke, aku tanya. Trinitas artinya apa? Trinitas adalah konsep di dalam kekristenan di mana ada Bapa, Aduh. Putra, dan Roh Kudus. Yang kutanya Loh, artinya apa? artinya Trinitas artinya Tritunggal dalam bahasa Indonesia. Salah. Ulang. Emang kamu siapa Tri mengkoreksi dan Nitas jawaban artinya orang apa? itu? Aduh, Trinitas itu coba kamu cek di dalam bahasa Trinitas itu merujuk kepada apa? Coba, sekarang kan udah yang canggih kutanya ada bukan merujuk kepada AI. apa, yang kutanya Tri dan Nitas artinya apa? Ulang lagi. Artinya Tritunggal. Salah. Udah, apa yang benar? Apa yang benar kalau Kata begitu? tunggalnya, kata tunggal dalam bahasa Latin apa? Apakah unitas atau apa? Udah, kau jawab apa kalau tadi jawabanku kan kau salahkan nih. Apa yang betul? Nah, ketahuan kau. Loh, Kau nggak jawab. pernah belajar teologi. Udah Kau nggak pernah jawab, belajar pelajaran jawab. Bapak gereja Kau kau. jangan sok-sok ngomong panjang kali lebar. Kau jangan jadi batu di sini. Ayo, apa Unitas Trinitas? saja Jawab. kamu nggak tahu. Ketahuan kau cuman jemaat biasa. Kau imani aja kau nih. Udah, et hominem. Oke, ku jelasin. Sorry. Tri itu dari kata tres, artinya tiga. Unitas itu dari kata unitas. Unitas itu artinya bukan tunggal. Et hominem, Waduh, berisik. dong. Menyerang pribadi. Aduh, berisik. Unitas itu dari kata unitas yang artinya kesatuan, bukan tunggal. Kalau tunggal sama kesatuan itu beda. Kalau tunggal itu satu, tapi kalau kesatuan itu ada beberapa yang disatukan. Aduh, Tritunggal Di aja mana kagak Trinitas ngerti. itu kesatuan? Di mana? Enggak usah unitas itu dibunyi-bunyikan artinya ketawa. apa nih orang? Aduh, dia nggak ngerti ke arti dodol, unitas. dongo. Trinitas dan unitas itu beda. Mana ada Trinitas dengan unitas itu sama? Unitas itu dasar. bahasa Latin, bahasa Inggrisnya unity, artinya kesatuan. Aduh. Balul. Nggak tahu apa-apa. Trinitas dengan Kau unitas. bisa Google aja unitas artinya apa, Bahlul. Aduh. Udah di mute, Udah nggak tahu ini. apa-apa, ngotot lagi kau nih. Udah main mute. Kau tadi jelas menanyakan Trinitas, tapi kau menjelaskan unitas itu Bahlul. Oke, tunggal dalam Tahu nggak? bahasa Latin apa tunggal?
sekarang ketunggal. Kau jangan banyak nanya, emang kau Loh, kau polisi bilang interogasi Tritunggal, saya. kau bilang Trinitas itu Tritunggal. Tunggalnya dari mana coba? Tunggalnya. Kau bikin tema, Ayo. tapi kau lari dari tema, itu gabrul, tahu nggak? Astaga, Kau bikin gini, tema, kenapa aku bilang tiga Tuhan tiga, sama Tuhan dengan kau pagan. tiga? Karena Sekarang, tiga yang kesatuan dalam bahasa Latinnya Trinitas, bukan Tritunggal. Dek, pagan itu apa, Dek? Jawab, Dek. Pagan Dek. itu menyembah Tuhan tiga, Salah. Tuhan lebih dari Salah. satu. Pagan itu menyembah Tuhan selain Tuhan yang disembah Mampus oleh kau. bangsa Salah. Israel. Tuhan Pagan yang itu disembah yang- oleh para nabi menurut pagan itu- definisi yang dibuat oleh orang Kristen sendiri. Pagan itu penyembah berhala, Dek. Kau tahu apa itu berhala, Dek? Tahu nggak? Berhala itu contoh benda menyembah berwujud. manusia, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah patung Dek, Yesus. yang nyembah itu batu siapa, berhala. Dek? Dek. Yang nyembah batu, yang muterin batu, nyium batu, lempar batu, main Lo batu patung siapa, Yesus Dek? dicium-cium Dek. apakah itu bukan Dek, Dek. berhala? Ayo. Dek, mana? Saya nggak ada mencium batu, Udah Dek. kembali ke topik kembali. Kembali. Iya, hostnya ini agak gabrul soalnya. Siap, kembali. Jadi gini. Cek. Ini kan Assalamualaikum ente nggak warahmatullahi paham nih. wabarakatuh. Udah, Goldian, diam dulu. Waalaikumsalam. Ente nggak paham. Ternyata dalam Tritunggal nggak ada tunggalnya. Trinitas ya, sorry ya. Yang ada itu tiga yang kesatuan. Kalau tiga Mana yang ada kesatuan, artinya ada tiga Tuhan yang disatukan gitu loh. Salah. Terus apa? Salah. Tiga Terus Tuhan apa? itu bukan begitu maksudnya. Kristen Terus itu apa? tidak mengenal tiga Tuhan. Tapi hipostasis dari Elohim. Kau ngerti nggak Aduh, hipostasis? hipostasis itu apa artinya? Makanya kau tanya. Kalau nggak ngerti, tanya dulu. Coba. Hipostasis artinya apa coba? Hipostasis Boleh nggak itu saya bantu? adalah Saya bantu ini. Hanzo kan minta data. Boleh nggak saya bantu sedikit? Oh, Kalau nggak Demian. usah. Nggak usah. Aduh. Kok Aldo Oh, kabur? oh, Tadi oh, gue pengen oh, tanya ke oh, Aldo. oh, Saya dengan Demian. Gimana sih? Romo Aldo minta Rifai data, ini ini moderator minta gimana ini? Ada dua. Waktu Cek, saya cek. dengan Dua Demian. ya, Unitas. Yang lain nggak usah Unitas dan masuk. tadi apa? Unitas dan Pagan. Yang lain diam dulu. Nggak, supaya kita bareng. Nah, ini Trinitas. sebentar. Saya Unity kan? Bentar. Iya. Nah, Unity kan? Nah, Unity. Cambridge Dictionary ya. Tapi kalau baca yang ini susah Nggak juga ada, nanti nggak ada bawa-bawa Di-translate Unity. aja ya. Tadi dia tanya Unity, Trinitas. sebentar. Kita buat translate aja. Aduh, Iya, Enzo siap. kejar-kejar, Ada kejar-kejar. dua ini kan. Unity dan apa tadi Pagan ya? Apa itu Pagan? Apa Unity? Udah Mana di-mute datanya? kan? Unity Harusnya artinya Bang Chan nanti aja kalau mereka udah Iya. selesai time-nya Nggak baru usah, bahas itu itu. Iya, nggak, saya campur bantu ini. data aja. Setuju. Ini kan Gak apa-apa nanti siapa yang nanti pagan? setelah mereka Pagan, selesai iya, nanti. siap. Iya. Aduh, Kang setelah Chan ini. nggak terlalu Waktunya diam. habis Praktek mereka. tradisi yang menyembah lebih dari satu dewa. Itu ya, silakan, betul kan? Nah, Betul, Enzo. tuh Dor, kena kau. Iya, di mana kita tiga? Buktikan dong. Bapa, Putra, Roh Kudus itu bukan tiga. Oke, aku tanya, Bapak itu anak kebersamaan dari bukan? Elohim. Hanso, Bapak itu Bapak sama anak anak bukan itu sama gimana? beda, sama apa beda? Nggak bisa kau jabarkan seperti kehendakmu. Kekristenan tidak Iya, menurut aku sumurmu tanya. ya. Kamu siapa? Bapak, anak Kamu dan kan Roh Kudus itu beda kamu atau kan sama? orang di luar kekristenan, sekalipun kamu Iya, pernah aku menjadi tanya. Kristen. Enzo. Karena kamu gagal paham tentang Tritunggal, makanya Enzo, kamu jadi mu'alaf. Bapak, anak dan Roh Kalau Kudus kamu itu mengerti, satu atau berbeda? dengar dulu. Kalau kamu ngerti di Aduh, dalam nyerocos. Hanzo, Bapak, anak dan Roh Kudus itu sama apa berbeda? Silakan. Kalau Tritunggal kan jelas ya, kita tahu ya. Saya mau tanya kamu nih. Karena kamu ini wanes, kau nyamar Tritunggal kau nih. Hanzo, buka mute-nya. Bapak sama anak sama Roh Kudus itu berbeda atau sama? Ayo. Kalau Tritios itu ada tiga Tuhan yang berbeda. Beda kan? Tritios ini itu gimana? ada tiga Tuhan, udah tiga pribadi debat, Tuhan yang nantang berbeda. debat, dia main mute. Gimana ini? Penonton yang Soalnya menilai lu nih. nggak jawab, saya arahin. 607. Aduh. Loh, nggak boleh. Kamu nggak berhak menyetir lawan diskusi Ya udah. kamu. Tuhan Setuju, yang saya pribadi. setuju dengan Demian. Kamu- Bentar Demian. Walaupun kau host, saya setuju dengan Hanzo. Jangan dulu Oh mute, iya, kecuali sorry. kalau sudah brutal. Nah, Ya udah saya setuju dengan ganti-gantian aja Hanzo. ngomongnya, ganti-gantian aja. Yang profesional lah. Kamu nggak berhak Oh, siap, menyetir siap. iman saya. Tritunggal itu bukan Tapi di waktu yang bukan bersamaan mulutmu. menjawab sesuai yang ditanyakan Pak Hanzo, supaya diskusinya Baik. hidup. Ini kan jangan saya menjawab jawab. sesuatu yang ditanyakan, supaya tidak Baik. hancur diskusinya gitu. Oke, Ya, lanjut. saya Ya. kasih rangkuman yang singkat, padat, dan jelas apa itu Tritunggal. Iman Tritunggal adalah bagaimana kami menyembah Bapa Sang Pencipta itu di dalam anak yang bernama Yesus dan melalui Roh Kudus di era sekarang. Itulah iman Tritunggal. Ketiganya adalah satu yang tidak terpisahkan.
Kalau kita mau sampai kepada Bapa, kita harus wajib mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan cara apa? Meminta tuntunan kepada Roh Kudus. Itulah ketiganya yang satu, bukan tiga yang terpisah secara Oke, seperti gantian. judul Gabrulmu. Ya, silakan. Siap, siap, gantian. Sekarang gini, kalau Tuhan itu satu, nggak mungkin ada Tuhan sumber, nggak mungkin ada Tuhan perantara. Kalau ada Tuhan Bapa, kemudian ada Tuhan yang jadi perantara, kemudian ada Tuhan lagi Roh Kudus, maka itu udah 3. Oke, saya jawab. Karena kalau Tuhan itu satu, Yes, oke. sabar, Udah. Guncang nih, aduh. Sebentar. Kan mau dijawab. Oke. Ya belum selesai, aduh. Ya kalau kepanjangan nanti Sabar dulu, kedistrak. sabar, Kamu kan sabar. tanya jangan banyak-banyak, satu-satu Iya, dulu. kau tadi panjang, saya kan gantian, gimana sih? Terguncang Loh, ya? menjawab itu memang lebih panjang Jadi dari gini, pertanyaan. ya, sabar. Oke, kamu udah bertanya. Belum Saya udah selesai. dapat poinmu. Belum selesai, Loh, belum. Nanti saya udah selesai baru kedua, saya bilang. nanti kedua kau tanya lagi. Oh, siap. Belum selesai, Oke, Hanzo, belum selesai poinnya. Belum Loh, selesai dia sudah padahal nih. dia sudah bertanya, Belum, katanya asumsi Anda sudah mengatakan Yesus selesai. Tapi perantara. Hanzo, biarkan dia beri keluasan dia seperti dia beri keluasan Iya, Hanzo tadi bicara. dulu. Santai dulu, santai. Aduh. Lanjut, Benjamin. Oke. Jadi begini, kalau Tuhan itu satu, nggak mungkin ada Tuhan yang menjadi utusan, ada Tuhan yang menjadi pengutus. Nggak mungkin seperti itu. Oke, Tadi sudah. kan ente bilang nih, jadi kalau kita mau menyembah Bapa harus melalui Sang Anak, Sang perantaranya. Tuhan satu itu nggak seperti itu mah, Tuhan berantai-rantai itu namanya, bro. Oke, sudah. Silakan. Baik, saya jawab. Kan Yesus sudah pernah berkata ya, bahwa Bapa itu rupanya tidak bisa Berkana. kau lihat, rupanya tidak bisa kau lihat, dan suaranya tidak mungkin kau dengar, kata Yesus. Hanya di dalam Yesus lah pengajaran dari Sang Bapa itu bisa kita terima. Berarti ada dua dong. Ini ada ayatnya, jangan dipotong, di dalam Yohanes. Ada "Inilah dua dong, anak berarti yang waduh, kukasihi." Tuhannya dua. Dengar dulu, kepadanya lah aku berkenan. Jadi apa perkenanan Bapa? Yaitu supaya manusia mengikuti Yesus. Apa kata Bapa? Bahwa siapa yang mengikuti Yesus dia akan selamat. Bahwa siapa yang tidak percaya akan dihukum. Udah, lanjut. Berarti ada dua dong, ada Bapa, ada Yesus, Tuhanmu dua dong, ketahuan.